Recording in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi Cahyananda Zulfani dengan NIM 2024081002. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UAS untuk mata kuliah analisis proses bisnis dan juga proyek pengembangan perangkat lunak yang berjudul aplikasi pencatatan atau pembukuan jajan cookies. Yang pertama itu di sini ada latar belakang. Jadi latar belakang aplikasi kita itu adalah usaha home bakery yang berdiri kurang dari 1 tahun dan dijalankan secara mandiri oleh satu orang pemilik yang merangkap seluruh operasional mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman. Meskipun dijalankan oleh satu orang, sistem membagi hak akses berdasarkan fungsi bisnis untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan usaha di masa depan. Seluruh komunikasi dan transaksi saat ini masih bergantung pada WhatsApp sebagai satu-satunya media pemesanan. Di sini seiring meningkatnya volume pesanan ditemukan beberapa kendala operasional yang menghambat efisiensi usaha. Yang pertama ada pencatatan secara manual, terus juga ada kesalahan produksi karena ketidakadaan sistem manajemen antrian yang terorganisir dan juga manajemen stok yang eh, biasanya sering terhambat karena ketersediaan bahan bakunya itu tidak terpantau secara digital dan hanya berdasarkan pengecekan fisik. Lalu di sini ada analisa proses bisnis baru. Jadi di analisa proses bisnis baru ini, di mana yang biasanya kita melakukan pencatatan secara manual, lalu kita ubah menjadi menggunakan sistem. Jadi di sini sudah tidak dilakukan pencatatan manual, tapi dia kita alihkan ke sistem. Lalu di sini ada BPMN. Di sini alurnya yang pertama yaitu pelanggan memesan kue melalui WhatsApp. Lalu admin itu menerima pesanan, lalu memeriksa detail pesanan, menginput pesanan ke aplikasi, lalu pelanggan melakukan pembayaran. Di sini ada transaksi, mengirimkan bukti pembayaran. Lalu di sini admin itu mengkonfirmasi pesanan, informasi pesanan ke gudang. Lalu kalau di sini pelanggannya itu menunggu pesanan, lalu untuk di sini gudang memeriksa ketersediaan bahan baku, tersedia atau tidak. Lalu kalau tersedia dia memperbarui stok bahan baku, menyiapkan bahan baku, lalu mengirim bahan dan informasi ke produksi. Kalau dia tidak tersedia, muncul notifikasi stok tidak tersedia. Lalu setelah gudang ini mengirim bahan dan informasi ke produksi, dia akan eh, produksi akan melakukan produksi kue, lalu mengemasnya, terus mengirim produk ke kurir. Untuk keuangan, dia mencatat pesanan masuk, eh, mencatat penjualan, lalu membuat rekap laporan atau laporan penjualan, lalu mengirim laporan ke pemilik. Nanti setelah itu produksi produksi setelah produksi mengirim ke kurir, kurir menerima produk lalu mengirim pesanan ke pelanggan. Di sini pelanggan menerima pesanan. Kalau tadi dia bayarnya cash, dia akan bayar di akhir lalu melakukan pembayaran secara cash dan pesanan selesai. Terus di sini ada perbedaan proses bisnis lama dan baru. Di sini parameternya yaitu yang pertama media pemesanan. Proses bisnis lama melakukan pelanggan melakukan pemesanan melalui WhatsApp dan seluruh proses dicatat secara manual. Lalu yang baru itu pelanggan tetap melakukan pemesanan melalui WhatsApp tetapi data pesanannya dicatat ke dalam aplikasi. Lalu di sini parameternya lagi pencatatan pesanan yang di proses bisnis lamanya, pesanan ditulis atau dicatat secara manual oleh pemilik usaha sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan. Lalu di proses bisnis barunya itu data pesanan diinput ke aplikasi dan tersimpan otomatis dalam database. Terus di sini ada penyimpanan data yang proses bisnis lamanya data pesanan disimpan secara manual dan beresiko hilang atau tercecer. Di proses bisnis yang baru itu data pesanan tersimpan secara digital dalam database sehingga lebih aman dan mudah dicari kembali. Lalu parameternya ada pengelolaan stok bahan baku. Di sini yang lama itu stok bahan baku diperiksa secara fisik sebelum produksi dimulai. Lalu untuk proses bisnis barunya, stok bahan baku diperbarui secara otomatis oleh sistem setiap kali pesanan masuk. Lalu ada monitor
monitoring persediaan. Di sini pemilik harus mengecek ketersediaan bahan secara langsung untuk mengetahui stok yang tersedia. Nah, kita ganti ke sistem dapat menampilkan jumlah stok yang tersedia secara real time. Lalu di sini ada manajemen pemesanan. Di proses bisnis lama itu tidak terdapat sistem yang membantu mengatur pesanan sehingga rentan terjadi kesalahan saat pesanan meningkat. Kita ganti ke data pesanan tersusun dalam sistem sehingga lebih mudah dipantau dan dikelola. Terus di sini ada proses produksi. Di proses bisnis lama itu ada produksi dilakukan berdasarkan pencatatan manual yang berpotensi menyebabkan kesalahan varian atau jumlah produk. Nah, kita ganti ke produksi mengacu pada data pesanan yang tersimpan dalam sistem sehingga mengurangi resiko kesalahan. Terus ada konfirmasi dan pembayaran. Dua-duanya yang baru ataupun lama itu dilakukan melalui WhatsApp. Untuk pembuatan laporan, di proses bisnis lama itu rekap penjualan dan transaksi dibuat secara manual. Untuk yang baru itu, sistem menghasilkan laporan penjualan dan rekapitulasi pesanan secara otomatis. Terus yang terakhir yaitu ada resiko human error. Di sini yang proses bisnis lamanya itu tinggi karena sebagian besar proses dilakukan secara manual. Terus di proses bisnis baru itu lebih rendah karena pencatatan, pengelolaan stok, dan laporan dibantu oleh sistem. Lanjut, yaitu langsung ke diagram-diagram. Di sini ada activity diagram, ada login, mengelola data pesanan, mengelola stok, melihat riwayat pesanan, mengelola rekap laporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang mengelola data pesanan. Di sini ada admin dan sistem. Pertama, admin itu membuka menu kelola pesanan, lalu sistem menampilkan form kelola pesanan, lalu admin menginput data pelanggan dan pesanan, lalu sistem itu memvalidasi data pesanan, stok bahan bakunya atau tidak. Jika ada, dia akan menyimpan data pesanan ke database, lalu update stok bahan baku otomatis, menampilkan pesan berhasil lalu menyusun jadwal produksi dan end. Kalau stok bahan bakunya tidak ada, dia akan menampilkan notifikasi kekurangan bahan baku dan kembali ke form kelola pesanan. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram. Di sini sama ada login, ada mengelola data pesanan, ada mengelola stok, riwayat pesanan dan juga rekap dan laporan. Di sini aku akan jelasin mengelola data pesanan. Di sini yang pertama itu user membuka halaman pesanan, lalu tampil form, pilih produk, get produk, lalu di sini data produk, ada input pesanan, lalu form pesanan. Di sini ada simpan pesanan, create, hasil atau bolehan, lalu di sini kurangi stok. Lalu update stok, di sini konfirmasi, status simpan pesanan, notifikasi hasil, ubah data pesanan, update pesanan, lalu update hasil itu bolehan, lalu status update, notifikasi hasil, batal pesanan, hapus pesanan, delete, hasil hasil bolehan, status hapus, dan notifikasi hasil. Lalu di sini selanjutnya itu ada kelas diagram. Masih sama lagi, di sini ada login, ada mengelola data pesanan, ada mengelola stok, riwayat pesanan, rekap dan laporan. Di sini di mengelola data pesanan itu ada pertama form pesanan dengan nama pelanggan itu string, produk itu string, jumlah itu integer, tampil form itu void, input pesanan void, pilih produk void. Di sini ada pesanan controller, di sini ID pesanan menggunakan integer, simpan pesanan itu boolean, update pesanan boolean, hapus pesanan boolean, kurangi stok itu void. Lalu di sini ada pesanan, ID pesanan menggunakan integer, nama pelanggan string, tanggal itu menggunakan date, jumlah itu pakai integer, lalu create boolean, update boolean, delete boolean, get pesanan itu pesanan. Lalu di sini ada bahan baku, ID bahan baku menggunakan integer, nama bahan string, jumlah integer, satuan string, update stock void. Lalu di sini yang terakhir ada produk. ID produk itu integer, nama produk string, harga double, get produk itu produk. Lalu di sini ada rancangan database dan tabel. Di sini ada tabel user, tabel barang, tabel produk, tabel resep, tabel pesanan, tabel laporan. Nah, di sini aku akan menjelaskan yang tabel pesanan.
Tabel pesanan ini digunakan untuk menyimpan data pesanan pelanggan yang diinput admin ke dalam sistem. Di sini fieldnya itu ID, tipe datanya integer, panjang 11, keterangan primary key, terus field nama customer, tipe datanya varchar, panjang 100, keterangan nama pelanggan. Fieldnya jumlah, tipe data integer, panjang 11, keterangan jumlah produk pesanan, field tanggal, tipe data timestamp, panjangnya tidak ada, lalu keterangannya tanggal pesanan. Field produk, tipe datanya varchar, panjang 100, keterangan produk yang dipesan. Untuk field total harga itu tipe datanya integer, panjang 11, keterangan total harga pesanan. Field status pembayaran itu varchar, panjang 50, keterangan status bayar. Yang terakhir itu ada field alamat, tipe datanya teks, panjangnya tidak ada, lalu keterangannya alamat pelanggan. Di sini ada rancangan antarmuka atau tampilan aplikasi kita. Di sini ada tampilan login, di sini ada login, jadi bisa login sesuai role. Di sini pertama itu ada role owner, ini tampilan untuk home, untuk POV dari ownernya. Di sini ada laporan, karena owner ini bisa melihat data penjualan dan riwayat pesanan yang tersimpan di dalam sistem. Terus di sini tampilan role admin, home-nya seperti ini, masih sama. Lalu di sini ada tampilan bahan baku, karena admin itu bisa melihat daftar bahan baku, juga dia bisa menambahkan, mengubah, atau menghapus data bahan baku sesuai kebutuhan. Di sini ada tampilan untuk produk. Admin bisa melihat seluruh daftar produk yang dijual. Halaman ini menampilkan informasi berupa nama produk, harga, foto produk, serta komposisi bahan yang digunakan. Admin juga bisa menghapus produk yang tidak lagi diproduksi. Terus di sini ada pemesanan. Pada tampilan pemesanan ini, admin dapat mengelola seluruh data pesanan pelanggan yang masuk. Lalu di sini ada laporan. Admin juga dapat melihat rekap dan data penjualan pesanan yang tersimpan dalam sistem dan bisa mengunduh menjadi Excel. Terus di sini ada pengaturan. Admin juga dapat mengelola data akun yang digunakan untuk mengakses sistem. Terus di sini ada eh, tampilan role dari gudang masih sama untuk home. Terus ada bahan baku karena gudang bisa melihat seluruh daftar bahan baku yang tersedia dalam proses produksi. Petugas gudang juga dapat menambahkan stok baru ketika terdapat pembelian bahan, memperbarui jumlah stok, serta menghapus data bahan yang tidak digunakan lagi. Ini tampilannya. Lalu di sini tampilan home produksi masih sama. Produk, produksi juga dapat melihat produk, menambahkan informasi bahan baku yang digunakan untuk setiap produknya. Di ini dia bisa menginput. Lalu pemesanan di sini untuk tampilan pemesanan, produksi itu dapat melihat daftar pesanan yang telah diterima dan siap diproses, yang meliputi ada pelanggan, jenis produk, jumlah pesanan, serta tanggal pemesanan. Dengan adanya halaman ini, bagian produksi dapat mengatur proses pengerjaan pesanan secara lebih terstruktur. Nah, di sini ada tampilan role keuangan, home-nya masih sama, laporan, karena keuangan itu bisa melihat dan mengelola laporan yang dihasilkan oleh sistem. Eh, Dia juga bisa mengunduh dalam format Excel sehingga memudahkan proses dokumentasi dan penyimpanan datanya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.